Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Sabila dan sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan ibu-ibu majelis taklim Sabila semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa kepada Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, halaman 346. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyanjungnya dengan komentarnya, "Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang lebih baik kualitas agamanya dan lebih bertakwa kepada Allah daripada Zainab radhiyallahu anha." Jadi walaupun madunya, tapi komentarnya tetap baik. Itulah kelebihan para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika tanya tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha, dipuji Siti Aisyah. Ya, anaknya pinter, cerdas. Cuman satu kelemahannya, ngantuan. Iya, itu begitu. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang dahulu dan orang sekarang. Para ulama itu kalau membuat wasiat, mesti yang pertama wasiat takwa.
Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah gitu. Sebelum wasiat tentang harta atau tentang yang lain-lain. Itu wasiat pertama pasti wasiat takwa. Khutbah itu wajib wasiat takwa. Khutbah Jumat wajib wasiat takwa. Oh berarti diulang-ulang, iya diulang-ulang supaya menjadi sifat. Jadi kadang kenapa pertama-tama kita puji Allah itu selalu diulang-ulang dalam banyak ceramah itu supaya menjadi sifat. Jadi terutama bagi yang ngomong sendiri sebenarnya dan bagi yang mendengarkan juga. Karena yang paling dekat dengan mulut kita ya kuping kita sendiri. Nah, itu diulang-ulang diharapkan nanti menjadi sifat. Sifat itu artinya mendarah daging itu. Mendarah daging sehingga ketika kita mulai kufur misalnya, mulai enggak terima dengan keputusan Allah, ingat itu balik lagi syukur. Ketika kita mulai agak balelo, ingat itu balik lagi itu. Harapannya menjadi begitu, menjadi sifat itu. Kita ini kan bicara konsep sabar, ridho, syukur, qanaah, nrimo, ing pantum. Itu kan enak ngomongin saja kan. Begitu kita dihadapkan pada situasi yang memicu dan memacu emosi dan perasaan, itu kadang berat juga itu. Tapi itulah pentingnya kita ngaji. Ngaji itu semacam simulasi pikiran dan hati, latihan lah, mental juga untuk kalau sewaktu-waktu kita dikejutkan oleh situasi yang menuntut adanya syukur, sabar, ridho itu, kita bisa cekatan melakukannya karena kita udah biasa disimulasi di pengajian-pengajian itu. Kalau ibu-ibu duduk begini, saya tidak tahu siapa yang cekatan lompatnya. Tapi begitu saya lepas kecoa misalnya, disitulah yang cekatan melompat itu ketahuan itu. Iya, ya bagus lah, bagus kalau ibu berani. Nah, maksud saya gini, memang kalau lagi nggak ada masalah, nampak semua baik-baik saja. Tapi begitu ada masalah, siapa yang cekatan untuk sabar? Siapa yang cekatan untuk bersyukur? Siapa yang cekatan untuk bertawakal kepada Allah? Siapa yang cekatan untuk ridho dengan segala keputusan Allah? Itu kelihatan di situ itu. Dan itu nggak bisa tiba-tiba. Orang yang nggak pernah disimulasi untuk sabar, syukur, tiba-tiba suruh syukur, suruh sabar, suruh qanaah, sulit. Nah, sama dengan tadi, orang kalau nggak biasa lompat, tiba-tiba suruh lompat pasti nggak bisa. Ya kecoa, gitu, susah. Kenapa? Karena nggak cekatan gitu, nggak ada simulasi sebelumnya. Tapi kalau sudah disimulasi, itu bisa cekatan, mengambil tindakan. Nah, itulah kenapa ada orang yang mengatakan mas ada atau tidak ada masalah, kita tetap harus ngaji. Jadi jangan dikira tuh kalau ngaji itu teman orang yang punya masalah. Bahwa memang beberapa yang ngaji itu awalnya karena punya masalah mungkin. Tapi jangan pernah berpikir aku nggak ngaji nggak ada masalah, nggak gitu. Ada atau tidak ada masalah, itu kita tetap belajar. Karena sewaktu-waktu kalau kita dikejutkan satu masalah, kita bisa cekatan untuk sabar, syukur atau tawakal. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ngoten ya. Ya sama dengan pentingnya kita membaca itu. Kadang apa yang kita baca itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi karena tahu ini sesuatu yang bermanfaat, kita tetap membacanya. Karena sewaktu-waktu kalau masalah yang sama itu sampai kepada kita sudah siap dengan kuda-kudanya. Paling enggak kita punya referensi bagaimana bersikap gitu. Makanya kan kita harus banyak belajar, harus banyak membaca, banyak mendengar. Itu kan karena kita supaya punya banyak katalog sikap. Agar kalau misalnya anak berbuat salah enggak cuma marah. Agar kalau suami berbuat salah enggak cuma marah gitu. Agar kalau ada kesalahan tuh kalau ada masalah kita enggak cuma sedih gitu. Karena kita punya banyak pilihan sikap. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita punya pengalaman, semakin banyak katalog sikap yang bisa kita pilih. Itu seperti itu. Walaupun Zainab radhiyallahu anha memiliki kemuliaan nasab dan keturunan, akan tetapi dia hanya memilih untuk terus menggapai kemuliaan
kemuliaan dirinya dan ketinggian derajatnya dalam din untuk meraih puncak kebaikan. Dia lantas berhasil menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang mulia yang Allah berfirman tentang mereka di surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah. Kalau ada orang darah biru, terah keturunannya mulia, ditambah berilmu, ditambah solihah, wis soleh atau solihah, berhimpun dalamnya kesempurnaan dalam kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, kalau misalnya kita tidak termasuk dari keturunan yang mulia, taruhlah kita bukan darah biru tapi darah merah, maka kejar kemuliaan itu melalui ilmu dan takwa itu. Nah, inilah yang ayat 13 ini yang membuat diantaranya Don Ditan itu, hafizahullah, itu beliau memilih Islam itu. Karena ternyata kemuliaan dalam Islam itu tidak dilihat dari garis keturunannya, tidak dilihat dari suku bangsa mana, tidak dilihat dari jenis kelamin, tapi diukur dari ketakwaannya. Siapapun yang bertakwa, apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, keturunan siapa, nggak peduli, asal takwa akan dimuliakan oleh Allah. Dan itulah Islam. Makanya kalaupun di satu wilayah ada kasta-kasta, Islam tidak menerima kasta itu sebenarnya. Kan di Jawa itu dulu ada kasta Brahma, di Jawa maksudnya dengan tradisi masyarakatnya saat itu maksudnya. Ya, itu ada Brahma, ada Sudra, ada Kesatria, ada macam-macam. Nah, itu di Islam ditiadakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kasta sosial itu akan tetap menjadi kenyataan. Karena itu salah satu hal yang sulit tapi Islam dalam hal kemuliaan tidak mengukur dari situ. Tidak mengukur dari situ. Yang diukur oleh Islam adalah ketakwaannya itu. Makanya sahabat Bilal radhiyallahu an, walaupun beliau dulunya budak, itu bisa menikahi saudarinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Itu seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penopang keamanan dan pelindung dari fitnah serta menjadi jalan keluar dari segala kesulitan. Allah taala berfirman yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari setiap masalah. At-Tolak ayat 2 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ayat ini menarik sebenarnya ayat ini. Yang pertama, secara zahir ayat, kalau kita mengalami jalan buntu, takwa itu salah satu cara untuk meraih solusinya. Silakan kita berteori dengan aneka teori dari para motivator handal, silakan. Itu sunatullah namanya. Tapi jalur takwa ini sepatutnya ditempuh oleh setiap orang yang beriman. Karena jalur takwa ini jalur yang mengundang masyiatullah, kehendak Allah, pertolongan Allah. Saya itu punya jamaah, cerita sama saya. Saya itu pernah punya masalah, Ustaz. Yang masalah saya itu resikonya mati. Resikonya itu mati, kata Allah. Resikonya itu mati. Dan masalah saya itu, Ustaz, tak tergambar solusinya. Nah, kan ada orang itu yang masih tergambar solusinya lah. Ini enggak tergambar solusinya. Beliau cerita sama saya. Satu saat saya tugas di Aceh, Ustaz. Saya tobat, minta ampun, tobat betul. Qaddarallah, ada solusi dengan izin Allah. Sesuatu yang enggak terbayangkan. Qaddarallah, ada solusi. Barokahnya tobat.
kembali kepada Allah. Berarti membangun ketakwaan kan? Tergambar dan jadi solusi sampai sekarang. Alhamdulillah, masya Allah, beliau masih eksis. Allah Akbar. Itu takwa. Dan cerita serupa ini banyak. Saya punya jamaah juga, istrinya itu sakit. Memang udah sepuh juga sih, udah sepuh, sakit. Jadi ada bagian saraf di otak itu yang membuat mata beliau itu mengecil. Terus tangan tidak bisa bergerak. Tangan sama mata mengecil. Sama dokter suruh nyiapin uang 250 juta untuk operasi. Sudah pulang kan? Sambil mijitin, istrinya dipijitin. Sambil doa sama Allah, sambil pasrah sama Allah. Dan memang beliau ahli masjid, yang saya tahu, ahli masjid, ahli taklim, yang saya tahu rajin membantu sesama juga. Karena saya kenal baik beliau. Karena saya termasuk yang dibantu. Nah, beliau ini mijitin. Nah, artinya saya kenal beliau itu maksud saya. Dipijitin, sambil mijitin sambil doa sama Allah, mohon pada Allah. Pokoknya ke Allah aja udah, ke Allah. Sambil mijit itu beliau bayangin dari mana duit segitu. 250 juta itu dari mana duitnya, sambil mijitin itu. Tapi sambil connect ke Allah, karena beliau masya Allah orangnya orang masjid, rajin taklim, rajin ngaji orang, masya Allah, dan rajin membantu. Qaddarallah, malam itu istirahat tidur. Begitu bangun, istrinya itu normal, matanya itu matanya normal lah, tangannya bisa bergerak lagi dengan izin Allah. Iya. Karena penasaran balik ke dokter lagi kan. Takutnya ini cuman apa gitu. Iya. Dibawa ke dokter, kata dokternya, ya udah sembuh Pak. Enggak jadi operasi sampai sekarang. Qadarullah, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Ya itu kan jalur masyiatullah namanya. Bahwa secara sunatullah kita berproses, iya. Tapi jalur-jalur seperti ini jangan diabaikan. Penyerahan totalitas kepada Allah. Lebih bersungguh-sungguh dan bertakwa kepada Allah, berharap bermohon pertolongan Allah. Itu penting. Terus kan dikatakan juga Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak duga. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 197 tentang haji itu, di situ ada perintah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita itu memang harus berbekal, tetap harus punya tabungan lah kalau bahasa kita. Secara materi kita tetap harus punya bekal. Tapi bekal yang paling baik dalam menjalani hidup, dalam konteks ayat itu haji, tapi bisa kita pahamkan, bisa kita tadabbur sebagai bekal hidup, itu adalah takwa. Silakan punya tabungan, tapi jangan ngandelin tabungan. Yang kita andalkan tetap Allah. Karena sebaik-baik bekal adalah apa tadi? Takwa. Ya karena Allah janjikan solusi tadi itu. Masa sering kalau ada beberapa anaknya jamaah kadang minta dinasihati. Ustaz ini nasihat mau tugas keluar negeri nih. Nah, tolong dinasihati Ustaz. Saya bilang yang pertama, ini anaknya Bu Purnama mau pergi luar negeri. Mau pergi tugas ke luar negeri lagi maksud saya. Ini ke Amerika. Saya sering bilang yang pertama niat dijaga. Niat dijaga. Jadi sana itu niatkan untuk beribadah kepada Allah di sana itu. Walaupun bekerja tapi niat untuk beribadah kepada Allah. Ya paling enggak biar di bumi Amerika itu ada yang sujud kepada Allah. Dan insya Allah sudah banyak yang sujud kepada Allah. Karena bukan negara komunis. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa niatkan untuk berzikir dan menambah ilmu. Supaya perjalanannya tidak dilaknat. Karena dalam hadis At-Tirmidzi dunia itu terlaknat. Kecuali zikir kepada Allah dan orang yang alim atau orang yang mencari ilmu. Jadi kalau mengandung unsur zikir dan mencari ilmu atau menambah ilmu atau menyebarkan ilmu, insya Allah itu tidak akan berlaknat. Itu yang kedua. Niat yang pertama itu dua itu perlu diingat baik-baik. Berikutnya takwa itu sebagai bekal.
silakan berbekal secara administrasi dengan paspor dan visanya misalnya. Silakan berbekal dengan materi, silakan. Tapi bekal takwa harus. Dan inti takwa itu memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama, itu inti takwa. Karena kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau itu kita bangun, dimanapun kita tinggal, mau di Amerika, mau di kutub, mau di mana, insya Allah selalu akan ada solusi dan jalan keluar. Dan rezeki yang tak terduga itu. Nah itu makanya sebaik-baik bekal itu takwa. Sebaik-baik itu saya nggak cuma di luar negeri, di sini pun kita juga butuh bekal takwa itu sendiri. Nah, satu lagi ayat ini surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 ini ada sababun nuzulnya. Di antara yang menceritakan sababun nuzulnya itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan begini. Dulu ada seorang sahabat Nabi sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW menceritakan masalahnya. Apa masalahnya? Putranya ditawan oleh musuh. Dan ibunya galau, resah ibunya. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi bilang ke sahabat itu, bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat Nabi. Bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang tua ini pulang. Begitu pulang, tidak lama balik lagi. Ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya bebas. Bahkan pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, dari mana kambing ini? Ya petugasnya lalai ayah. Saya pergi aja, kok ada kambing nganggur, saya tenteng aja. Kambingnya musuh kan tidak ada masalah, itu harta rampasan perang, tidak apa-apa. Iya. Mengambil harta musuh itu tidak apa-apa dalam konteks perang ya, tidak ada masalah. Singkat kata singkat cerita, ya itulah makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberi solusi dan jalan keluar serta rezeki yang tak terduga itu. Kambing itu rezeki yang tak terduga itu tadi. Itu sababun nuzulnya itu ayat itu. Nah, yang saya mau garis bawahi gini. Yang punya masalah anaknya kan nih. Tapi yang zikir siapa? Yang takwa siapa? Jadi gini loh maksudnya. Itu istilahnya nirakati anak. Jadi dalam Islam, dalam istilah orang Jawa itu nirakati anak. Itu ternyata dalam Islam ada legalitasnya. Dibenarkan. Jadi yang punya masalah anak, tapi yang zikir orang tua, yang wirid orang tua. Yang bagus sih dua-duanya. Orang tua ya zikir, anak ya zikir. Anak yang kita ajari, kita ya wirid juga. Jadi gini, kalau itu tadi hadisnya ya. Kalau Al-Qur'annya An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Termasuk lemah syahwat. Supaya tidak lemah keturunan kita, maka perintah Allah dalam ayat itu dua. Bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang ya, sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita. Yang melakukan ini kan kita semuanya. Itu kalau menurut ayat ini sedikit banyak berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Kalau kita gabung dengan hadis tadi itu plus zikir la haula wala quwata illa billah. Yang ada orang tua, anak saya mau ujian, saya tak puasa. Bisa itu berdampak ke anak. Tentu puasanya karena Allah. Wah, anak saya lagi kayak ada jamaah saya itu, putrinya itu sakit. Putrinya ini seorang dokter, putrinya ini sakit. Kata dokter yang akan menangani beliau, penyakit putri ibu ini resikonya diambil tindakan mati, nggak diambil tindakan mati. Karena sang anak dokter, beliau tahu juga
Iya saya tahu Ustaz, beliau cerita, saya tahu Ustaz, memang penyakit saya saat itu kata beliau sama risikonya, diambil tindakan risikonya mati, tidak diambil tindakan risikonya juga mati. Akhirnya bismillah saya pilih ambil tindakan. Nah, tindakan masih ada harapan, kalau nggak ambil tindakan sekarang remote. Saya ambil dia, akhirnya diambil tindakan. Selama diambil tindakan itu ibunya keliling rumah sakit itu, sedekah ke sekian banyak orang itu. Tolong doakan anak saya, keliling ibunya itu, doakan anak saya, doakan anak saya, doakan anak. Anaknya dioperasi, ibunya keliling sedekah, tolong doakan anak saya. Qadarullah sampai sekarang, sampai punya anak 2 malah sekarang. Dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi maksud saya itu gini, Bu. Silahkan berhitung dengan sunatullah ya. Sunatullah itu sebab akibat, kausalitas. Ya kalau naik motor ya pakai helm, pakai jaket, sarung tangan. Pakai jangan sendal jepit tapi sendal yang melindungi kaki lah gitu. Terus kemudian kalau mobil pakai sabuk pengaman, surat-surat kelengkapan kita penuhi semua. Itu sunatullah namanya. Tapi doa jangan lupa. Kadang kita ngati-ngati, orang lain yang nggak hati-hati. Kadang kita sudah hati-hati, jalanannya yang nggak ramah. Bolongan di mana? Sekarang lubang banyak. Yes. Itu kadang gitu. Allah, istilahnya apes itu nggak ada yang tahu. Makanya harus didukung dengan doa, sedekah. Nah, termasuk anak-anak kita itu doakan mereka itu. Jadi yang mengamalkan kebaikan itu kita, tapi sedikit banyak kebaikan kita itu berdampak pada perbaikan anak-anak kita. Ya tetap dinasihati, tapi ya doa itu penting, tidak kalah pentingnya menurut saya. Ngoten nggih? Nah, itu Nirakatyana itu ada dalilnya. Allahu Akbar. Dia mendapatkan pelajaran ketakwaan dari suaminya. Suaminya namanya Nabi Muhammad SAW yang bersabda ketahuilah ya, artinya ketahuilah sungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Yang boleh ngomong ini cuma Nabi ya. Kalau bukan Nabi tidak boleh ngomong kayak gini. Iya, tidak boleh. Yang boleh ngomong gini cuma Nabi. Bedanya Nabi sama Ustadz itu bedanya kalau Nabi itu harus memproklamirkan diri. Diperintah itu. Begitu bukan narsis, perintah Allah itu. Saya Nabi, saya Rasulullah. Nah, itu harus itu. Jadi bukan narsis itu, bukan, itu perintah Allah memang. Tapi kalau Ustadz nggak disuruh. Woi Ustadz nggak. Tapi menurut saya ya, ahli-ahli agama itu harus membranding diri dalam pengertian menunjukkan keahliannya juga. Misalnya ada dokter spesialis kulit, dokter spesialis misalnya kandungan, spesialis penyakit dalam. Maka ustadz itu membranding diri tidak ada masalah sebenarnya. Saya ahli fikih, asalkan betul-betul ahli fikih. Itu bukan kesombongan, supaya orang tahu kalau mau ngaji fikih ya sama beliau. Beberapa tempat pengajian itu nanya ke saya, Ustadz ini bidangnya apa sih? Langsung nanya. Saya bilang ya kalau saya basisnya syariah sebenarnya, karena saya kan lulusan fakultas syariah. Dan saya ini orang fikih, saya bukan mengatakan ahli fikih, cuma saya orang fikih. Saya ini pengagum fikih. Jadi kalau ngomong fikih, usul fikih saya senang. Kalau mau disempitkan lagi, bidang kuliah saya munakahat, hukum keluarga. Masalah perceraian, pernikahan, waris itu bidang saya bilang gitu. Ya, kenapa? Ya, itu bidang saya bilang gitu. Saya menyampaikan itu, memang itu bidang saya memang gitu. Kalau orang nanya tapi, ngajar apa? Saya ngajar banyak, saya bilang gitu. Ya, saya ngajar Ma'rifatullah, saya ngajar At-Tadhkirah Al-Qurtubi tentang kematian, saya kadang ngajar fikih, saya ngajar hadis, saya bilang gitu. Ya, jadi saya menyampaikan bukan sebagai sebuah kesombongan, bukan, supaya orang tahu ke saya dia butuh apa gitu. Karena misalnya pernah sesaat ada orang minta ke saya untuk bicara sesuatu yang saya tidak punya kemampuan, dan akhirnya saya arahkan kepada ustadz lain yang punya kemampuan. Contoh misalnya, Ustadz tolong bicara tentang Ahmadiyah misalnya. Wah, saya ini nggak menguasai tentang Ahmadiyah. Saya tahu itu sesat, tapi kalau saya suruh ngomong Ahmadiyah saya tidak menguasai. Nah, saya punya kawan seorang ustadz yang beliau punya tulisan tentang Ahmadiyah dan beliau riset ke lapangan. Artinya beliau lebih
menguasai. Saya bilang jangan, saya undang beliau saja. Nah, gitu. Kenapa? Kan saya nggak ahli. Ya, itu saya sampaikan apa adanya. Daripada ntar saya ngomong ngawur, mending ini saat ini beliau punya tulisannya, beliau riset di lapangan, minta beliau saja, saya bilang, undang beliau, saya tunjukkan ke beliau. Itu contoh ya. Jadi saya nggak terus tak ambil semua gitu, mboten. Kayak dulu saya sebelum saya haji, kan sering orang undang saya haji, undang saya ceramah haji. Itu hampir selalu saya bilang, Bu, saya belum haji. Tidak apa-apa Ustadz, ilmunya saja. Ya wes, saya datang. Tapi kalau beliau nggak mau, ya Ustadz, saya mau nyari yang sudah haji aja. Silahkan, tidak apa-apa. Daripada ntar saya datang, Anda kecewa, dan gitu. Allah. Jadi saya sampaikan apa adanya. Saya belum haji, Bu, saya bilang. Kadang itu tetap, tidak apa-apa Ustadz, yang penting ilmunya. Oke, saya datang. Terus kalau dia bilang, ya Ustadz, saya cari yang sudah haji aja, ya bagus. Silahkan, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bang, saya itu ceramah nikah dari sebelum nikah saya sudah ceramah nikah. Ceramah diri sendiri. Iya. Sehingga dulu guyonan saya pas kalau ceramah nikah kene golek siji wangel. Itu seperti itu dulu. Yang penting orang kan tahu, saya tidak menutup-nutupi maksudnya. Kalau saya tidak mampu ya saya bilang, kalau saya mampu tapi belum praktek, monggo kalau tetap mau ngundang saya. Kayak tadi haji tadi misalnya. Terus pernah juga ada jamaah yang gini, dari dulu saya ngaji sama Ustaz itu kok ngomongnya kalau nggak fikih, hadis, tafsir tadi. Kenapa Ustaz nggak pernah ngomong soal KPK, kata dia gitu. Nggak pernah ngomong soal politik, kata dia. Yang kekinian, politik kekinian, bla bla. Saya bilang, saya bukan tidak mau Pak, saya tidak bisa, saya bilang itu. Kalau Bapak pengen ada Ustadz yang bicara soal KPK, politik dan macam-macam kekinian, jangan undang saya Pak. Undang Ustadz yang memang terjun di politik. Dan saya punya channel juga, saya bilang kalau mau undang aja Ustadz ini politisi dari partai-partai tertentu, ini Ustadz juga ini. Saya undang aja, suruh bicara soal itu. Oh dia paham kalau itu. Kalau saya nggak paham, nanti saya ngawur Pak, saya bilang gitu. Bukan saya tidak mau, tidak bisa ya. Sehingga ada orang mantan, tapi kan kita bicara politik Ustaz. Iya, tapi kan yang bicara seahlinya bukan saya. Saya tidak anti politik. Saya belajar politik juga, cuman saya bukan ahlinya. Karena saya pernah tegur oleh kawan saya, sewaktu saya masih di Surabaya dulu, saya pernah ngomong soal politik di Surabaya. Kata kawan saya, yang politis, teman saya ini politisi. Dia ngomong gini, Kang, panggil saya Kang, karena satu pesantren dengan saya, Kang, sampean itu kalau ngomong agama, bagus, kata dia. Ya, kalau ngomong politik semuanya jelek. Ya tadi karena ngomongnya pasti ngawur itu. Itu zaman saya masih Surabaya itu masih mahasiswa saya ditegur gitu. Ya akhirnya saya sadar diri. Makanya kalau mau ngomong apa harus sadar diri. Ya, selagi saya mampu, bismillah saya jalan. Kalau saya nggak mampu ya sudah angkat tangan. Itu seperti itu. Kayak ini kan ada yang minta saya untuk bimbing umroh misalnya gitu. Karena insya Allah saya bilang saya belum pernah punya pengalaman membimbing. Selama ini saya dibimbing karena saya 4 kali mondar-mandir Mekah, Madinah, haji, umroh itu bukan sebagai jamaah, bukan sebagai pembimbing tapi sebagai jamaah. Wong berangkatnya sokeh mas turo, sokongane wong akeh ongkosnya mas itu. Kan sama saya gratis terus itu kan berarti. Jadi saya itu nggak pernah jadi pembimbing. Gitu. Tapi kalau suruh bimbing, insya Allah saya bisa karena selama saya 4 kali itu dengan travel yang berbeda-beda saya belajar. Di sini kelemahan pembimbingannya bagaimana, kelebihan ini bagaimana, itu saya pelajari semua. Insya Allah itu yang akan saya terapkan. Kalau Anda mau silakan. Ternyata dia mau, ya sudah insya Allah jadi pembimbing. Tidak tahu. Insya Allah ya. Kan kalau selagi saya masih mampu saya oke, tidak ada masalah gitu. Kata istri saya nyeletuk, beberapa jadwal dikurangi, malah Allah tambah dengan jadwal bimbing umroh. Ya, amin itu. Allah. Enggak, masih belum. Masih belum, baru ngomong aja, masih belum. Baru besok mau ketemuan sama travelnya. Iya, insyaallah.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dimanapun semoga diberkahi semuanya ya. Amin. Dan mendapatkan pelajaran ketahuan juga ya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba meraih dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Benarlah penyair yang bersajak, dengan takwa kepada ilah, selamatlah orang yang selamat, dan berjaya serta terwujudlah apa yang dia harap. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberinya sebagaimana yang dia ucapkan dari perintahnya jalan keluar. Ya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya jenengan kita kalau punya masalah apa saja, takwa itu sebagai jalan keluarnya yang Allah pilih untuk kita. Saya ulang ya, jalur sunatullah tetap ditempuh ya. Kalau sakit ya berobat tetap. Ya, kalau ada masalah berkaitan dengan masalah ini itu tetap kita berproses. Cuman jangan lupa menempuh jalur langit. Ya, jalur langit itu ada di takwa tadi itu. Inti takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dikonkretkan dalam bentuk melaksanakan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah maupun pada sesama dengan baik dan benar, menyempurnakan kewajiban dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubat dan nasuha kalau terjadi. Jujur dan benar ucapannya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyanjungnya bahwa dia adalah wanita yang paling jujur ucapannya. Betapa tinggi kedudukan ini, betapa agung akhlak yang dia miliki, sesuai dengan yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur ya, jujur ini, orang yang jujur itu kedudukannya satu tingkat di bawah Nabi. Saya ulang ya, orang yang jujur itu kedudukannya satu tingkat di bawah Nabi. Iya, karena Allah berfirman itu bahwa minan nabiyyina wasiddiqina, nabi terus siddiqin. Hanya memang untuk mencapai jujur yang seperti itu memang dituntut paling enggak itu pertama jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada sesama. Jujur pada Allah berarti buktikan bahwa kita ini betul-betul mengimani Allah dan Rasulnya dengan mau berjuang dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Al-Hujurat ayat 15 itu. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Itu sebagai salah satu dari kesempurnaan iman dia dalam hadis Bukhari. Kemudian yang ketiga, jujur pada sesama. Itu harus itu. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan juga jujur pada sesama. Itu paling tidak. Itu kalau kita sanggup berlaku jujur sehingga mendapatkan gelar siddiqin, itu satu tingkat di bawah Nabi. Di antara para sahabat Nabi yang Allah nyatakan bergelar as-siddiq itu adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Nah, Siti Aisyah termasuk siddiqah beliau. Diberi gelar siddiqah. Nah, ini Zainab radhiyallahu anha dipuji sebagai juga wanita yang siddiqah, jujur dalam hati. Allah. Dan dalam Islam gini ya, orang-orang jahiliyah Arab Mekah, maksud saya, orang-orang jahiliyah Mekah itu menganggap kebohongan sebagai sebuah aib. Jadi orang Mekah itu walaupun jahiliyah, mereka itu pantang berbohong. Itu orang Mekah. Nah, berarti kalau kita suka bohong berarti kita kalah sama orang-orang jahiliyah. Apalagi mereka sudah beriman, itu lebih nggak bohong lagi mereka. Wong saat kafir aja mereka malu berbohong. Jadi kalau mereka ketahuan bohong, mereka malu, aib itu bagi mereka. Walaupun mereka masih kafir. Itu orang-orang Mekah. Jadi pantang bagi mereka berbohong, karena bohong itu aib. Itu bagi orang Mekah. Walaupun mereka jahiliyah. Apalagi sudah beriman, itu lebih. Ini memang beda dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu heterogen. Lintas suku bangsa keyakinan lengkap di situ. Sebagian masyarakatnya punya tradisi kalau ngomong muter-muter.
kalau bahasa Al-Qur'annya suka memain-mainkan lidah. Jadi muter-muter. Kata para sejarawan itu, satu masyarakat itu kalau punya tradisi ngomong yang muter-muter, itu potensi munafiknya tinggi. Bukan berarti nggak boleh ngomong muter ya. Yang nggak boleh itu muter-muternya itu loh. Karena kalau muter-muter pasti bohong biasanya. Tapi kalau muter diplomasi tidak apa-apa. Tapi kalau muter-muter pasti bohong. Orang jujur kan gampang. Berat badan 90. Umur Lolita lolos 50 tahun. Misalnya. Jadi nggak pakai muter-muter. Kalau muter-muter biasanya bohong. Yang jenengan yang pengalaman pernah ditipu orang lah. Kan orang mau nipu mesti ngomongnya iya. Iya, kenapa apa? Kecuali kalau udah biasa bohong. Iya, kenapa? Dan kelihatan bohongnya. Oh gitu ya, karena sudah ada ya. Udah biasa. Sudah piawai ya. Sudah piawai. Allahu Akbar, pun lanjut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Atau bait 119, Allah Ta'ala berfirman supaya dia menanyai orang-orang yang jujur itu tentang kejujuran mereka. Al-Ahzab ayat 8. Apabila orang-orang yang jujur akan ditanyai tentang kejujurannya, maka bagaimana halnya dengan orang yang selain mereka? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harus jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Orang kalau jujur cenderung baik, orang kalau baik cenderung masuk surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tiada henti-hentinya seseorang itu berlaku jujur dan memilih bersikap jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum, dan takutlah kalian wal kadhiba, dusta. Wa iyyakum wal kadhiba. Halo, hilang? Hilang? Iya, kata Bu Nani hilang enggak kedengeran. Oh. Sebentar. Bentar ya, saya nanti. Halo, masih ada nggak? Ada nggak? Halo. Saya ini kemarin salah pakai. Iya. Sudah nyala belum? Ustaz kayaknya udah keluar dari ini ya. Apa? Sebentar. Udah keluar dari ini belum? Enggak keluar. Suruh keluar dulu maksudnya? Ya coba Ustaz keluar dulu terus masuk lagi. Oh gitu. Halo. Coba ya. Coba. Saya keluar dulu. Hah? Iya, saya keluar dulu. Saya keluar dulu. Ini saya kemarin salah beli paket. Ya, saya bukan salah beli paket. Jadi paket yang saya beli itu 1 bulan, tapi sehari itu saya cuma dijatah 5 GB. Sementara pemakaian saya itu lebih dari itu. Saya pakai WiFi Telkomsel. Oh. Sebentar. Biasanya gimana? Kenapa? Biasanya Biasanya nggak pakai batas. Saya kemarin salah lah. Namanya juga salah gimana? Enggak, kalau Telkom, ini sekarang mau pakai Telkomsel ini. udah
Yang tadi saya pakai Indosat. Makanya pakai Excel aja, Ustaz. Kenapa? Makanya pakai Excel. Ya ini pakai udah terlanjur pakai punya saya. Sudah masuk. Nggih, turun. Udah ya. Ini saya pakai WiFi saya yang Telkomsel. Sambil promosi Telkomsel. Jadi kemarin salah program paket saya. Ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Sampai mana tadi, Bu? Apabila orang-orang yang jujur tadi sudah ya. Jadi dan takutlah kalian untuk berbohong. Wa iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi, maka sungguhnya bohong itu ya dia akan mengantarkan ilal fujur, kepada kejahatan. Wa innal fujuran, sungguhnya kejahatan ya dia mengantarkan ilan nari, ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharrarul kadzib, dan tiada henti-hentinya seseorang itu berbohong dan memilih untuk terus berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang tukang bohong. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya orang itu kalau sekali bohong, kalau nggak tobat ya, akan menutupi kebohongannya dan kebohongan-kebohongan yang baru, dan itu nggak akan ada henti-hentinya kecuali dia tobat. Jadi saya ulang, makanya orang kalau suka bohong, sekali berbohong, maka akan dia tutupi kebohongan dengan aneka kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, sehingga dia akan menjadi pembohong tadi itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Inilah petunjuk dan ajaran beliau Nabi kita Muhammad SAW sampai sebelum diutus sebagai Rasul. Beliau sudah mendapat gelar As-Siddiq, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Nabi itu di kalangan orang-orang kafir sekalipun itu diakui kejujurannya. Makanya ketika Nabi hijrah, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar mengembalikan harta-harta titipan orang-orang kafir di Mekah saat itu. Karena orang kafir Mekah itu walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kalau nanti barang ke Nabi, ya karena mereka tahu Nabi itu orangnya bukan pembohong, bukan orang yang suka berkhianat, orangnya jujur. Gitu. Wallahu a'lam. Monggo silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Ya monggo Bu. Ya. Apakah dosa orang tua di masa lalu bisa menghambat rezeki anak? Saya ingin berangkat dari firman Allah dulu ya di surah, saya buka dulu ya, An-Najm kalau saya nggak salah. Ini ada di surah An-Najm ayat 38-39. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Nah, sampai sini rumus dasar dulu Bu ya. Seorang anak tidak mungkin menanggung dosa orang tuanya. Itu dulu, pegang dulu baik-baik. Tapi ingat, perbuatan dosa itu kalau dilakukan sehingga kok menimbulkan turunnya adab, maka bisa berdampak ke kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana, Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Maka sedikit banyak memang Bu, kezaliman orang tua itu akan berdampak pada anak-anak. Memang anak-anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya, tidak. Tapi sedikit banyak akan berdampak kepada anak-anak. Kenapa? Karena tadi kalau itu turun, bencana itu turun karena perbuatan dosa itu akan bisa mengenai kanan kiri, depan belakang, atas bawah itu. Tidak hanya mengenai yang zalim saja. Itu satu.
Kemudian yang kedua, yang perlu kita catat dengan baik adalah bahwa satu keluarga itu kan seperti satu perahu. Kalau bahasanya Nabi itu, kalau ada orang yang ingin melubangi perahu, jangan dibiarkan. Karena yang tenggelam gak cuma dia, yang lain ikut tenggelam. Ada anak gak sholat, jangan dibiarkan, suruh sholat. Ada anak misalnya bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min syarri dzalik, jangan dibiarkan, cegah. Ya walaupun misalnya mohon maaf namanya orang tua kan kadang kemampuannya berbeda-beda. Ya, tapi kan saya sering bilang kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Paling enggak seandainya bencana itu turun karena perbuatan sang anak itu, kita selamat. Kenapa? Karena kita sudah berusaha mencegahnya. Minimal mendoakan lah. Dan jangan berhenti mendoakan, terus doakan. Ya, jadi kalau ibu nanya apa bisa, sebagai dampak bisa. Tapi kalau anak itu menanggung dosa orang tua tidak. Tapi sebagai dampak mungkin, sangat mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, sampai-sampai. Tapi ada istilah sekarang kalau orang tua zina itu utang katanya. Iya. Jadi maksudnya gini, kalau orang tua misalnya berzina, jadi bisa jadi nanti anaknya itu yang kena azab apa ya? Ya itu mungkin dampaknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya misalnya orang tua berzina, bisa jadi nanti anaknya kena apa gitu bawa alam ya, gimana ada yang bilang seperti itu. Iya, yang bilang Ustaz Umar Mita. Iya, Ustaz Umar Mita bilang begitu. Saya kurang tahu Ustaz beliau yang bilang. Saya pernah dengar pas ngisi di Ari Untung itu. Saya tidak menafikan statement beliau, cuman saya belum tahu saja. Mungkin itu. Iya. Tapi mungkin. Sebenarnya fikihnya panjang Bu ya, fikihnya. Tapi secara prinsip yang beliau sampaikan betul sih memang. Jadi anak dari hasil luar nikah itu kalau dalam madhab Syafi'i itu memang ayahnya tidak bisa menjadi wali pernikahan karena hubungannya batil. Lah sesuatu yang batil itu tidak punya implikasi hukum. Kalau kata kaidah fikihnya al-butlanu la asara fil hukmi, sesuatu yang batal itu tidak punya implikasi hukum. Sehingga si bapak ini tidak punya hak untuk, bapak biologis ya, itu tidak punya hak untuk menjadi wali bagi anak perempuannya yang dari hasil zina. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu emang. Kasihan anaknya Ustaz. Iya karena ulah bapaknya ada. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i begitu memang. Ya. Tunggu dulu. Nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan begini. Kalau antara kelahiran anak dengan pernikahan ada waktu 6 bulan atau lebih, maka nasabnya ke ayahnya. Tunggu dulu, nasabnya ke ayahnya. Nanti ayahnya bisa menjadi wali. Contoh gini. Oke lah, MBA, married, ya. Jadi atau kalau orang Jawa LKMD, lamaran keri meteng disik. Nah itu, karena married by accident akhirnya dinikahkan dengan yang menzinai ya, bukan orang lain ya, oleh yang menzinai. Jadi bukan orang lain, dengan yang menzinai sendiri itu. Kalau antara kelahiran setelah akad nikah, antara kelahiran sama akad nikah ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Itu kata Ibnu Abbas. Tapi kalau antara kelahiran dan pernikahan akad nikah itu ada waktu kurang dari 6 bulan, nasabnya ke ibunya. Ya karena ada kemungkinan kata Ibnu Abbas kalau 6 bulan lebih itu kemungkinan jadinya pas setelah akad itu. Tapi kalau sebelum 6 bulan kalau sudah lahir, berarti kemungkinannya sebelum itu. Ini Ibnu Abbas yang mengatakan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tentang fikih itu banyak pilihan pendapatnya. Saya baca, nanti kalau ingin tahu pendapat orang ini bisa baca fikih perbandingan ya. Seperti Bidayatul Mujtahid atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Bazwaili.
Pendapat yang ketiga, ini pendapat madhab Hanafi. Kalau Ustadz Umar Mitab di Ari Kuntung itu beliau pakai madhab Syafi'i. Tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Saya tidak menyalahkan beliau, itu hak beliau. Kalau karena saya orang fikih, makanya saya bisa bilang karena saya orang fikih, saya sampaikan semuanya insyaallah. Kalau pendapat yang ketiga madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu kalau pada akhirnya orang tuanya menikah. Kalau pada akhirnya orang tuanya menikah, maka anak itu nasabnya ke ayahnya dan ayahnya bisa jadi wali baginya. Contoh gini. Oke, zina ya, zina. Sampai lahir kan nikah juga kan, sampai anaknya gede lah. Begitu mau nikah, kan bapaknya nggak bisa jadi wali. Supaya jadi wali, ibunya nikah sama bapaknya. Nah, itu madhab Hanafi, asal nikah bapak ibunya, maka si bapak bisa. Tapi kalau tidak pernah menikah, maka tidak bisa jadi wali selamanya. Itu dalam madhab Hanafi. Jadi dalam madhab Hanafi, asal nikah setelahnya, asal nikah pokoknya jadi wali. Bukan nikah ulang. Itu nggak nikah. Jadi sampai lahir nggak nikah dia, misalnya gitu. Misalnya bapak anaknya mau nikah, pengennya bapaknya jadi wali kan? Nggak bisa. Oh nggak nikah. Begitu bapak ibunya nikah, boleh jadi wali. Itu madhab Hanafi. Nah, saya mohon maaf ya, beberapa jamaah saya sendiri, saya nggak sebut namanya karena aib ya. Tapi bukan orang sini, orang sana jauh-jauh. Itu beberapa kasus seperti itu. Saya bilang ya udah pakai madhab Hanafi saja. Toh akhirnya Anda menikah kan? Jadi anak Anda bisa jadi wali. Saya ngomong gini bukan apa-apa. Nggak satu, Bu. Sampai datang ke rumah ada. Jadi jamaah saya bapak sama anak putri pertamanya. Ada jamaah saya sama putri pertama datang ke rumah. Ustadz, ini putri saya sudah menikah. Iya, akhirnya begitu. Jadi yang tadi saya nggak tahu jadi tahu gitu. Itu masalahnya. Iya, tapi Anda nggak tahu orangnya toh? Saya juga sudah lupa sama orangnya. Maksudnya pada saat dimasukkan pernikahan itu akhirnya dia membuka aibnya juga, padahal kan ada surat juga. Kalau yang ini, iya memang sepatutnya ditutup sih Mang itu. Tapi ya gimana? Kalau dibuka berarti harus surat tobat. Iya, enggak, maksud saya kalau seandainya menggunakan mazhab Syafi'i kan wali hakim. Tapi kalau seandainya menggunakan itu, orang kan jadinya bertanya-tanya, kok ada bapaknya nggak dinikahkan, kok ada wali hakim, jadi panjang. Nah, kemudian bin juga, Ya, tapi memang itu konsep. Tapi itu memang konsep. Makanya jangan zina. Konsekuensinya panjang pokoknya gitu aja. Ya wis itu ya. Enggak ya. Enggak, saya mau cerita. Pada saat nikah kan disebutkan binnya itu, Pak. Ya. Bin itu pada saat itu kan bin itu kalau dinasabkan ke bapaknya kan, kalau saya dinasabkan ke ibunya kan orang kan pada tahu aibnya. Ya, mama itulah dampak dan iya dampak. Yang tidak dipikirkan. Ya. Nah, wis singkat cerita, bapak ini bilang sama saya, Ustadz, putri saya udah nikah, tapi kata saudara-saudara saya, pernikahan putri saya ini nggak sah, karena ini anak dari hasil di luar nikah. Jadi beliau cerita sama saya dulu belum ngaji Ustadz. Jadi belum ngaji tahun 90-an itu, 93, saya itu nikah sama ibunya anak saya ini. Tapi sebelum menikah itu kita sudah berbuat begitu. Dan kemungkinan pada saat kemungkinan pada saat kita menikah itu dia sudah hamil anak saya ini. Kata saudara-saudara saya, nggak sah Ustaz pernikahan saya. Apa pernikahan saya? Karena saya nggak berhak menjadi walinya. Ya saya bilang apa adanya tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang nggak sah. Kecuali Bapak ikut pendapat yang kedua tadi, yang Ibnu Abbas yang antara kehamilan dengan kelahiran ada waktu 6 bulan atau lebih. Ya itu masih bisa jadi wali. Atau menggunakan mazhab Hanafi. Saya bilang begitu. Jadi kalau Bapak mau gunakan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bisa sah, tidak ada masalah. Iya. Untuk kasus seperti itu saya bilang beberapa kasus enggak sekali orang nanya ke saya itu. Dan itu saya bilang udah menggunakan mazhab Hanafi saja. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan. Kalau ada. Itu kayak gitu kan.
Tanya, protes, marah, Bu.